Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari Prodi Akuntansi 2019 semester 3. Di sini saya akan membahas tentang uji normalitas. Di sini saya akan membuka PPT-nya dulu ya. Uji SPSS untuk data primer ada statistik deskriptif, uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, uji T-uji-F, uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik ada 3, uji normalitas, grafik histogram, grafik normal probability plot, grafik normal PP plot, uji one sample Kolmogorov Smirnov, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini kita akan mempelajari uji normalitas. Uji SPSS. Uji normalitas menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid. Untuk jumlah sampel kecil ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik ada grafik histogram. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Catatannya, namun demikian, hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot, metode yang lebih handal dengan melihat grafik normal PP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample QS. Uji one sample QS merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample QS dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujiannya untuk lebih sederhana, kita dapat melihat profitabilitas dari Kolmogorov Smirnov atau seek to tell. Jika nilai seek to tell kurang dari 0,65, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Jika nilai seek to tell lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Nah, di sini saya akan membuka SPSS-nya untuk menjelaskan selanjutnya. Nah, di data view ada name, gender, kelas B01 sampai B06, totalan B M01 sampai M05, W01 sampai W07. Kenapa sih di sini udah ada totalannya? Karena tadi saya sudah buat dulu. Nah, biar mempersingkat waktu, kita kan sebelumnya kayak kita udah ngerti kan caranya buat mindahin data, semuanya kita udah ngerti. Di sini variabel view-nya seperti biasa, desimalnya tadi sudah saya ubah biar di depannya tidak ada 0 komanya. Nah, di sini saya akan mengajari caranya membuat total. Caranya itu kita klik transform, lalu kita compute variable. Lalu yang ini dihapus. Terus kita cari total M. Nah, lalu kita masukin datanya, function groupnya all, dan function and special variabelnya itu juga sum. Terus dimasukin ke sini, tanda tanyanya kita hapus saja. Nah, lalu kita masukin bagian yang M. M01, M02, M03, dan M04, dan M05. Jangan lupa untuk dikasih koma.
karena kalau nggak pakai koma nanti datanya nggak bakalan kelihatan. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, ini execute-nya udah keluar. Nah, ini untuk variabel view-nya yang total M-nya desimalnya kita ubah dulu jadi 0. Lalu kita data view-nya ini kan di sini kita pindahin dulu. Nah, di sini kan udah kelihatan ya data view-nya, total M-nya semuanya udah dapat. Nah, sekarang kita tulis labelnya total M itu motivasi berprestasi. Lalu kalau sudah, kita mulai melakukan pengujian. Nah, caranya untuk melakukan pengujian itu kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Untuk dependennya itu prestasi yang tadi, prestasi praktikum. Dan untuk independennya kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Untuk statistik kita diemin aja karena nanti bakalan kita pelajari untuk minggu selanjutnya. Untuk plotsnya kita pilih histogram dan normal probability plot, lalu kita klik continue. Lalu untuk save-nya kita pilih unstandardized. Ini tuh kita kenapa pilih unstandardized, biar nanti kita kan mau lakukan pengujian one sample QS, jadi biar datanya itu ke input. Nah, terus udah sih ini aja, lalu kita klik OK. Nanti outputnya keluar semua ya. Ini outputnya udah keluar, ada data histogram dan data diagonalnya. Data pp plotnya udah keluar juga. Lalu sekarang sebelum kita jelasin yang output yang ini, sekarang kita mencoba yang lain. Kita klik analyze, lalu kita klik non parametric test, lalu kita klik legacy dialogs, lalu kita pilih yang one sample QS. Nah, untuk variabelnya kita pilih yang unstandardized, lalu kita klik test distributionnya kita pilih normal karena kita akan melakukan pengujian normalitas. Nah, di sini untuk outputnya. Nah, kita tunggu dulu ya. Nah, di sini ada data histogram, ada normal pp plot, ada one sample QS. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih data histogram itu. Nih, tadi yang dijelaskan tadi di PPT, data histogram ini udah bisa kita bacakan data itu normal apa tidak normal. Di sini termasuknya datanya itu normal. Kenapa datanya? Karena kalau bentuknya udah gini ya berarti udah normal karena bisa dilihat kan diagram batangnya itu sudah masuk semua ke dalam garis ini tuh udah masuk kan. Jadi disebutnya normal, tapi secara tak kasat mata karena belum tentu pasti. Nah, kalau untuk normal pp plot ini tuh yang garis ini tuh disebutnya itu garis diagonal. Ya, di sini tuh termasuknya garis diagonal, dan di sini tuh titik-titik ini tuh disebutnya titik responden. Kenapa bisa dibilangnya tuh normal? Karena titik respondennya ini sudah mengikuti garis diagonalnya. Maka data ini disebut normal secara tak kasat mata. Nah, di sini sebelum membahas yang one sample QS, di sini saya mau liatin ke kalian mana data-data yang tidak normal. Nih, data-data yang tidak normal tuh yang ini. Nih, jenis-jenis grafik histogram data-data yang tidak normal. Moderate positive skewness, substansial positive skewness, severe positive skewness, moderate negative skewness, substansial negative skewness, dan severe negative skewness. Kenapa sih kok bisa disebut tidak normal ya? Karena data ini miring, ada yang kayak gini.
Kalau misalnya normal itu kayak bakal mencakup semuanya. Itu aja sih. Terus untuk data yang, nah ini juga grafik histogramnya, termasuknya data-data yang tidak normal. Yang ini condong ke kiri, yang ini, yang sebelah kanan ini tidak tidak masuk ke dalam garis. Yang ini juga, makanya disebutnya datanya tidak normal. Kalau normal PP plot yang ini, kenapa bisa disebut tidak normal? Karena lihat aja titik respondennya ini tuh keluar dari garis semua, sedangkan kalau yang di SPSS kita itu datanya udah masuk ke garis, yang berarti itu normal, tapi di sini belum fix, belum berarti benar ya. Jadi kita harus jadi caranya gimana sih biar kita tahu itu tuh udah benar apa belum ya? Kita harus melakukan uji one sample QS ini. Nah, yang kita lihat dari uji one sample case ini, seek to tell-nya itu kan udah 0,074, yang berarti lebih dari 0,05, yang berarti itu sudah normal. Nah, iya, yang berarti tuh histogram ini tuh udah masuk semua, yang berarti tandanya tuh udah normal nih. Saya pengen jelasin kenapa tuh bisa disebut normal ya. Nih, data yang ini, lihat nih. Jika nilai seek to tell lebih dari 0,5, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Sedangkan udah 0,074, yang berarti sudah terdistribusi normal. Jadi, kenapa saya bilang grafik histogram sama yang diagonal ini, normal PP plot ini belum tentu benar, karena emang ini tuh secara kasat mata belum tentu benar. Jadi secara biar kita membuktikannya, menyatakannya, biar kita bisa bilang ini benar, normal atau tidaknya, kita harus melakukan uji one sample QS. Udah sih, gini aja untuk pengujian kali ini. Sekian dari saya, Nurul Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.